Oke, kita ngobrolin soal ini yuk. Pasti banyak dari kalian yang udah denger soal penawaran internet yang, jujur aja, kedengarannya tuh kayak mustahil. Internet super ngebut tapi harganya murah banget. Nah, kita bakal bedah bareng-bareng apa sih sebenarnya internet rakyat ini. Pertama-tama kita lihat angkanya. Layanan ini nawarin kecepatan 100 megabit per detik. Biar kebayang ya, 100 megabit itu kenceng banget. Udah lebih dari cukup buat streaming film kualitas paling tinggi, main game online tanpa nge-lag, atau buat kita yang kerja dari rumah pastinya lancar jaya. Dan sekarang, bagian yang bikin paling kaget, harganya. Cuma Rp100.000 per bulan. Nah, kombinasi kecepatan segini kenceng sama harga yang semurah ini pastinya bikin kita semua mikir, gimana caranya? Kok bisa? Apa nih rahasianya? Nah, ini dia inti dari pembahasan kita kali ini. Gimana semua ini bisa jadi kenyataan? Yuk, kita cari jawabannya bareng-bareng. Oke, untuk bisa paham, kita perlu ngintip sedikit lebih dalam nih. Apa sih sebenarnya internet rakyat itu dan teknologi apa yang jadi otaknya? Jadi, kuncinya itu ada di teknologi yang namanya 5G Fixed Wireless Access, atau disingkat FWA. Gampangnya gini deh, daripada repot-repot gali tanah dan narik kabel fiber optik yang biayanya mahal ke tiap rumah, layanan ini tuh kayak nembakin sinyal internet 5G langsung dari tower ke sebuah modem khusus di rumah kita. Jelas, ini jauh lebih efisien dan hemat biaya banget. Tapi tunggu dulu, ini bukan sekedar 5G biasa loh. Jaringan ini jadi salah satu yang pertama di Indonesia yang pakai teknologi canggih namanya Open RAN. Coba bayangin aja, kayak kita ngerakit komputer. Kita bisa bebas pilih komponen dari merek mana aja kan? Nah, Open RAN ini mirip-mirip gitu. Mereka bisa pakai perangkat dari berbagai vendor, jadi nggak terikat sama satu pemasok yang mahal. Pendekatan modern kayak gini yang bisa menekan biaya operasionalnya lebih jauh lagi. Proyek ini juga ternyata bukan kaleng-kaleng, di belakangnya itu ada nama-nama besar. Ini hasil kolaborasi antara PT Solusi Sinergi Digital, atau Search, dengan Orex SI. Nah, Orex SI ini sendiri bukan perusahaan sembarangan loh, mereka itu gabungan dua raksasa teknologi dari Jepang, NTT Docomo, salah satu operator seluler terbesar di dunia, dan NEC Corporation, yang emang jagonya soal perangkat jaringan. Keterlibatan mereka ini nunjukin kalau proyek ini serius dan punya fondasi teknologi kelas dunia. Oke, teknologinya canggih, harganya murah, tapi pertanyaan paling penting buat kita semua pasti, udah ada di daerah gue belum? Nah, sekarang kita lihat area cakupannya. Nah, ini yang perlu kita ingat ya, karena layanan ini masih baru banget, jangkauannya itu belum merata ke seluruh Indonesia. Jadi peluncurannya itu bertahap, dimulai dari beberapa wilayah tertentu dulu. Untuk saat ini, pra pendaftarannya udah dibuka buat 3 wilayah utama. Jadi kalau kalian tinggal di sekitar Pulau Jawa, Maluku, atau Papua, kalian udah bisa nih mulai daftar buat jadi yang pertama nyobain layanan ini. Sekarang, kita intip lebih detail paket yang ditawarin. Salah satu hal yang keren dari mereka adalah semuanya dibikin simple. Nah, di sini kita bisa lihat paketnya transparan banget, nggak pakai pusing. Kecepatannya dapat 100 Mbps. Kota datanya unlimited, tanpa batas. Modemnya dipinjamin gratis. Dan semua itu cuma bayar satu harga, Rp100.000 per bulan. Bener-bener nggak ada biaya tersembunyi atau paket-paket aneh yang bikin bingung. Dan biar makin mantep lagi, ada promo peluncuran nih. Buat calon pelanggan, kalian bakal dapat gratis biaya langganan untuk bulan pertama. Jadi ini kesempatan bagus banget buat nyobain layanannya tanpa risiko sama sekali. Oke, jadi kalau kalian ada di area jangkauan dan udah nggak sabar pengen coba, gimana caranya? Tenang, prosesnya dibikin gampang kok. Cuma ada 4 langkah gampang. Pertama, kalian buka website resminya. Kedua, isi data diri kalian yang lengkap. Nah, langkah ketiga ini penting banget ya. Pastiin kalian pasang pin lokasi rumah kalian di peta itu seakurat mungkin. Kalau semua udah beres, tinggal klik kirim, dan nanti kalian bakal dihubungi kalau layanannya udah siap aktif di lokasi kalian. Setelah kita bedah semuanya, dari teknologi, harga, sampai siapa aja pemain di belakangnya, kita balik lagi ke pertanyaan besar di awal. Kira-kira internet rakyat ini bakal beneran jadi game changer buat pasar internet di Indonesia nggak ya? Apa ini bakal jadi awal dari era baru, di mana internet kencang dan murah itu bisa dinikmatin sama lebih banyak orang? Wah, ini sih perkembangan yang super menarik buat kita pantau bareng-bareng.